Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu, tatawaku kama tompa sarbatan punika hadirin. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala limpahan nikmat keberkahan yang Allah Jalla Jalaluhu berikan kepada kita semuanya. Setelah kita melaksanakan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah, maka kita melanjutkan sedikit untuk bermajlis ilmu. Di mana majlis ilmu ini adalah merupakan di antara ibadah sunnah yang sangat agung, yang sangat besar pahalanya, melebihi ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Maka semoga dengan majlis ilmu yang kita laksanakan, yang kita adakan pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah mencatat kebaikan yang besar ini, yaumul la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu, tatawa kama tompa sarbatan kunika hadirat. Sebagaimana flyer yang telah kita share bersama atau kita ketahui bersama, kita akan membahas tentang sedikit pembahasan bahayanya lisan atau manfaat lisan apabila kita gunakan dalam rangka untuk beribadah, berzikir, membaca Quran atau ibadah-ibadah yang lainnya yang berkaitan dengan lisan-lisan yang kita gunakan. Sampai-sampai zaman rahmatullah Jalla Jalaluhu, para ulama telah memberikan kepada kita semuanya sebuah usul, fondasi adab dan akhlak yang baik, yang mulia. Di mana para ulama kita menyebutkan arba'atu ahadits man hafadhaha wa haqqaqaha jama'a usul al-akhlaq wal adab. Ada 4 hadis yang kalau seseorang menghafalkan dan menegakkan 4 hadis ini, maka dia telah mengumpulkan 4 usul adab dan akhlak pada dirinya. Yang pertama adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya mereka senantiasa mengucapkan perkataan benar, dan kalau mereka tidak mampu mengucapkan perkataan benar, maka hendaknya mereka banyak diam.
Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua. Nabi SAW mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda ciri kebaikan agama seseorang yang mereka anut, yang mereka jalankan adalah meninggalkan segala perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Ini hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga. Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, nasihati saya." Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "La taqdab." Jangan suka marah. Faraddada miraran. Sahabat ini terus bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jawabannya Nabi cuma satu, "La taqdab." Jangan biasakan marah. Dan diulangi juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pertanyaan si fulan. Jadi sudah 3 hadis. Kemudian hadis yang terakhir, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan pernah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai dia mencintai sesuatu yang di mana sesuatu tersebut dia mencintainya kepada saudaranya. Misalnya antum suka diajak ngomong, kalau ngomong itu antum bicaranya lembut, sopan, maka ketika antum simple dalam bermuamalah, simple kita ketika kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita, maka kalau kita suka saudara kita, teman kita, mereka mengajak bicara kepada kita dengan omongan yang sopan, yang santun, yang baik, dengan tutur kata yang teratur, maka seperti itulah teman kita juga menginginkan dari kita apa yang telah kita perlakukan kepadanya. Oleh karenanya jamaah rahmatullah, 4 hadis ini kata para ulama, siapa yang mampu menegakkannya di dalam kehidupannya, maka dia telah mengumpulkan semua adab, usul adab atau pondasi adab dan akhlak kepada Allah Jalla Jalaluhu dan kepada manusia. Baik, hadis yang pertama kata para ulama, hadapun hadis yang pertama ini adalah penekanan bagaimana menjaga lisan. Khususnya zaman rahmatullah ketika terjadi fitnah di antara kaum muslimin. Ini sangat penting untuk menjaga lisan. Karena jangan sampai kita menyebutkan sesuatu yang nantinya pada hari kiamat kita menyesal untuk menyebutkan hal tersebut. Misalnya juga menjaga lisan kepada istri kita, menjaga lisan kepada anak-anak kita, menjaga lisan kepada suami-suami kita. Karena penekanan akhlak dari seseorang adalah bagaimana dia menjaga lisannya untuk tidak menyakiti orang lain. Kemudian hadis yang kedua adalah tarkul fudul. Hendaknya seorang mukmin itu, walaupun mungkin perkara itu halal, tapi jangan juga berlebihan. Apa itu? Adalah mungkin ketika berbicara. Ya, kadang kita berbicara itu tidak ada los-losnya. Tidak ada rem-remnya. Semuanya dibahas. Ya, mulai dari A sampai Z. Seperti misalnya juga orang kalau ngumpul-ngumpul di warkop, ya kadang pembicaranya ke sana kemari, tidak jelas. Tidak mendatangkan manfaat dunia dan tidak mendatangkan manfaat akhirat. Istilahnya anak-anak atau bugis Mangkasar cerita botologi. Ya, tidak ada manfaatnya. Walaupun mungkin kita berbicara tidak menggibah seseorang, kita tidak menceritakan kejelekan orang lain, tapi kalau pembicaraan itu tidak mendatangkan manfaat buat kita, maka baiknya perkataan tersebut, pembicaraan tersebut ditinggalkan. Ya, mungkin kita beralih membaca Quran, mungkin kita beralih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti misalnya emak-emak kita, istri-istri kita, ya kadang gosip. Ya ketika sudah ada penjual ikan di depan di rumah kita, ketika mungkin ada penjual sayur, sudah kalau berkumpul ibu-ibu 3 orang, jadi itu cerita ya. Ya kadang mereka lupa ternyata memasak, kadang mereka lupa bahwasanya anaknya masih harus diurus, suaminya masih ada di rumah. Ya itulah seperti itu. Maka kejelekan di antara kita ya terlalu berlebihan ketika berbicara, maka tarkul fudul adalah merupakan di antara adab dan akhlak yang paling tinggi. Kemudian yang ketiga kata para ulama, dhabtun nafsi. Hendaknya seseorang itu senantiasa mengekang jiwanya. Karena jiwa ini zaman rahmatullah, kalau tidak direm, kalau tidak diobati, maka jiwa kita ini bisa membuat kita ini hancur dan binasa. Contoh misalnya, mungkin kita suka pakaian yang bagus. Mungkin kita suka sandal yang bagus, atau mungkin ada namanya koleksi ya. Ya, sebagian orang suka mengoleksi sesuatu barang. Ya, barang-barang mahal, barang-barang mewah. Maka di antara tanda kebaikan seseorang adalah bagaimana dia mengekang hasratnya.
untuk tidak membeli sesuatu yang sudah ada dia miliki. Ya, sesuatu yang sudah dia miliki. Sudah punya motor satu, mau motor dua, sudah punya istri satu, mau poligami lagi. Itu dia. Walaupun sebenarnya itu tidak terlarang. Tetapi kata para ulama, pembahasan seperti ini ya, pembahasan yang panjang, pembahasan yang sesuatu yang sebenarnya tidak boleh ditakutkan oleh para kaum muslimin dan muslimah. Kemudian yang keempat, zaman rahmat Allah, salamatul qalbi. Yang keempat kata para ulama adalah bagaimana selamatnya hati seorang manusia. Selamatnya hati manusia adalah tidak ada ghil, tidak ada kebencian. Dan ini sekarang kita dapatkan sebagian kaum muslimin, kadang fitnah-fitnah yang dulu itu diungkit lagi. Kadang sesuatu yang mungkin sudah lewat, artinya kita sudah berusaha melupakan kejelekan-kejelekan dahulu atau terjadinya pertikaian perselisihan di antara kaum muslimin, ahli sunnah wal jamaah, diungkit lagi. Karena kenapa? Karena mereka tidak bisa move on dari kejelekan. Makanya seseorang itu tidak dikatakan dia baik agamanya sampai hatinya selamat dari membenci kaum muslimin yang lainnya. Atau ada permusuhan terhadap muslim yang lainnya. Maka mukmin yang baik, mukmin yang benar hatinya, yang selamat hatinya adalah mukmin yang senantiasa menumbuhkan rasa cinta kepada kaum muslimin yang lainnya. Ya minimal zaman rahmatullah, ketika kita berjumpa dengan saudara kita kaum muslimin adalah tabassum, senyum. Karena Nabi SAW menyebutkan tabassumu kali wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Tidak apa-apa ya, walaupun mungkin masih bisa kedengaran suara saya. Baik. Maka zaman rahmatullah jalla jalalu, di antara hak yang besar ketika kita berjumpa dengan saudara kita muslim adalah berusaha memberikan senyum, memasukkan kebahagiaan di dalam dirinya. Ya termasuk memberi salam, menghormati orang tua, Masya Allah. Ini adalah di antara adab dan akhlak yang sangat tinggi di antara kita yang sudah mulai luntur. Dan kata para ulama, 4 hadits ini adalah merupakan usulnya adab dan akhlak. Sehingga seseorang itu tidak akan dikatakan sempurna adab dan akhlaknya sampai dia menegakkan 4 usul ini di dalam dirinya. Dan betapa banyak zaman rahmatullah nanti pada hari kiamat manusia dimasukkan ke dalam surga karena adab dan akhlak yang dia miliki yang sangat baik. Begitu pula betapa banyak nanti ketika di padang mahsyar mereka kemudian tertatih-tatih, mereka kemudian tersiksa dimasukkan ke dalam neraka karena akhlak buruk mereka walaupun mereka baik ibadahnya. Sebagaimana satu ketika disebutkan ada seorang wanita, datanglah seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, di sana ada wanita yang kuat puasanya, kuat ibadah salatnya, sering bersedekah, banyak bersedekahnya, cuma lisannya sangat tajam. Suka menyakiti saudaranya dengan lisannya, mungkin menyudutkannya, merendahkannya, menggibahinya." Maka Nabi SAW katakan, wanita ini dalam neraka. Kemudian dikatakan, "Ya Rasulullah, di sana ada wanita biasa-biasa salatnya, mungkin hanya salat 5 waktu. Kemudian biasa-biasa puasanya, mungkin puasa Ramadan saja, tidak menambah daripada itu. Biasa-biasa sedekahnya, mungkin hanya sedekah sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi wanita ini ya Rasulullah tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya." Apa kata Nabi SAW? Wanita ini dalam surga. Coba perhatikan. Betapa banyak ibadah hancur karena akhlak yang buruk. Betapa banyak ibadah menjadi baik di sisi Allah karena perilaku manusia kepada Allah dan perilakunya manusia kepada manusia yang lainnya sangat baik. Nah, inilah pentingnya zaman rahmatullah kita kemudian membahas bahwasanya lisan adalah surgamu atau nerakamu. Ya termasuk pengganti lisan sekarang adalah apa? Status di media sosial. Apakah di FB atau di WhatsApp? Karena sekarang kita ini hidup di lingkungan media sosial. Ya hampir semua di rumah-rumah kaum muslimin pasti ada WhatsApp-nya, pasti ada FB-nya. Nah, inilah pentingnya zaman rahmatullah untuk menjaga. Jadi bukan sekarang lisan yang berbicara, tetapi jari jemari kita. Jangan sampai kita mengupdate status, memposting status, kemudian itu adalah merupakan dosa jariah kita. Dosa yang akan membuat kita nanti menyesal pada hari kiamat. Kata Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim, beliau suatu saat berpesan kepada anaknya. Beliau mengatakan, "Idza kana al-kalamu min fiddah, fa inna sukuta min dhahabin." Wahai anakku, andaikan ketika seseorang itu berbicara dia mendapatkan perak, antum tahu perak tidak? Ya perak ini di bawahnya emas. Memiliki sesuatu yang berharga, kalau dijual berharga. Kata Luqmanul Al-Hakim kepada anaknya, "Idza kana al-kalamu min fiddah," wahai anakku, andaikan setiap kali kamu berbicara kamu mendapatkan perak, fa inna sukuta min dhahab, maka ketahuilah
diam itu bisa mendatangkan emas. Ketahuilah diam itu adalah emas. Artinya apa jamaah rahmatullah? Betapa banyak orang menyesal, muncul permusuhan, muncul pertikaian. Bahkan kadang WhatsApp itu bisa jadi buruk sangka kepada saudara kita. Ya kan, terkadang kita, makanya saya itu kalau di WhatsApp oleh ustadz yang lainnya, saya langsung telepon. Karena kadang WhatsApp-nya yang istilahnya ala kadarnya saja, 2 kata, kadang kita mengatakan, mungkin dia ada sesuatu dengan diri saya. Nah, itu timbul buruk sangka kepada saudara kita. Maka zaman rahmatullah, kata Luqmanul Hakim, idza kana al-kalamu min fiddah fa inna sukuta min dhahab. Kalau berbicara bisa mendatangkan perak, maka ketahuilah diam itu bisa mendatangkan emas. Artinya, orang yang banyak diam dengan permasalahan yang ada, khususnya terjadi fitnah pertikaian di antara kaum muslimin, dia lebih selamat daripada orang yang banyak berbicara. Karena betapa banyak kita dapatkan mereka yang sering berkuar-kuar di media sosial, yang sering memercikkan dan membakar permusuhan ya terhadap antara kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah, kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang futur di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Naudzubillah. Karena kenapa jamaah rahmatullah, tidaklah orang menyebutkan diri dengan fitnah, dengan jari jemari yang dia gunakan untuk mempost sesuatu sehingga mendatangkan kebencian orang lain kepada orang lain, maka dia termasuk orang-orang yang menyebabkan fitnah di antara kaum muslimin. Wasulhu khair. Kalau kita bisa mendamaikan kaum muslimin, maka mengapa kita harus menyebabkan pertikaian di antara kaum muslimin? Maka kita belajar zaman rahmatullah bagaimana ketika terjadi perselisihan di antara Muawiyah dengan siapa? Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Kita tahu Muawiyah ini adalah sepupunya Utsman. Kemudian Ali ketika terbunuhnya Utsman, dia kemudian memikul jabatan dan dibaiat menjadi Amirul Mukminin yang keempat. Akan tetapi Muawiyah rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah, kemudian beliau meminta kepada Ali agar pembunuh Utsman yang berada di belakang Ali itu dicari dulu baru kemudian berbaiat beliau. Dan ketika terjadi perselisihan dan peperangan di antara mereka berdua, kata para ulama, ini adalah merupakan peperangan yang paling indah yang pernah terjadi di kalangannya umatnya Nabi SAW. Karena kenapa? Ketika mereka di pagi harinya berperang, di malam harinya mereka duduk satu sama yang lainnya membasuh luka-luka yang mereka dapatkan. Masya Allah, zaman rahmatullah. Di pagi harinya mereka berperang, di malam harinya mereka satu tenda. Duduk bersama, kemudian saling berbicara. Dan lisan mereka tidak pernah, ya, para sahabat yang ketika terjadi pertikaian antara Muawiyah dengan Ali, para sahabat yang senior yang masih hidup di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mereka selalu selamat lisan mereka untuk menyudutkan Muawiyah. Begitu pula lisan Muawiyah dan orang-orang yang bersama dengan Muawiyah ketika terjadi pertikaian tidak pernah menjatuhkan kehormatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Karena mereka paham, kubu Muawiyah paham Ali memiliki keutamaan. Siapa Ali? Siapa Ali? Zaman rahmatullah, menantunya Nabi SAW. Yang suatu saat Nabi SAW memberikan roya, memberikan sebuah bendera peperangan. Yang kata Nabi SAW, la'utiyanna, sungguh saya akan memberikan bendera peperangan ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memenangkan peperangan melalui tangannya. Maka memiliki keutamaan. Begitu pula Ali tahu keutamaannya Muawiyah. Maka ketika mereka, ya, kaum muslimin paham, sadar bagaimana memuliakan, bagaimana menumbuhkan rasa cinta yang besar kepada muslim yang lainnya, maka tentunya mereka menjaga lisan mereka untuk menjatuhkan kehormatan muslim yang lainnya. Karena kenapa? Zaman rahmatullah, ini adalah merupakan tarbiyah yang dididik oleh Nabi SAW. Mereka berjalan di atas bagaimana menjaga lisan walaupun terjadi fitnah di antara mereka. Dan fitnah di antara kaum muslimin sampai hari kiamat, zaman rahmatullah. Pertikaian, perselisihan pendapat di antara kaum muslimin akan senantiasa terjadi. Khilaf di antara para ulama itu akan senantiasa terjadi. Tetapi yang paling indah ketika terjadi khilaf, perselisihan, perbedaan pendapat adalah tetap menjaga kehormatan muslim yang lainnya yang berselisih, yang berbeda dengan kita. Selama usulnya ahli sunnah ini penting. Dan tidak kemudian merendahkan, menyudutkan, bahkan menghina mereka para ustadz-ustadz kita. Naudzubillah. Ya, walaupun mungkin ketahuilah zaman rahmatullah, ustadz kita bukan malaikat. Mereka ada kesalahan, tapi ingat, kesalahan mereka tertutupi dengan kebaikan-kebaikan ilmu yang telah mereka ajarkan kepada kita. Jadi siapapun yang pernah mengajari kita ilmu zaman rahmatullah, dia ustadz kita. Kita akui, saya pernah mengambil ilmu darinya. Maka kita memuliakan mereka, menghargai mereka.
Ya, karena jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak pandai bersyukur kepada manusia. Kata Allah, kata Nabi SAW, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak akan pernah dikatakan seseorang itu berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, sampai mereka berterima kasih kepada manusia. Kalau orang saja memberikan kita 100 ribu, 200 ribu, kalau pada saat kita membutuhkan pertolongan, mereka membantu kita, maka kita teringat-ingat dengan pertolongan yang dia pernah lakukan, kebaikan yang pernah dia lakukan, dan berterima kasih kepadanya. Maka bagaimana dengan orang yang pernah mengajarkan kita bagaimana tajwid, bagaimana tahsin, bagaimana bahasa Arab, bagaimana membaca kitab, bagaimana mengarahkan kita ke jalan yang baik. Walaupun mungkin ada kesalahannya, maka kesalahannya tertutupi dengan banyak kebaikan yang dia lakukan. Demikian halnya dalam rumah tangga. Rumah tangga tidak ada yang terlepas daripada kejelekan. Istri kita ada kekurangan. Sama dengan suami kita. Yang mungkin pada pas ta'aruf bagus-bagus ki perkataannya. Ya, halus ki lemah lembut ki, pas apunting naudzubillah, sulung ngasing harimau dan serigalana. Ya, itulah dia. Tetapi zaman dalam Allah Jalla Jalaluhu, kata para ulama, salah satu yang membuat konsistennya rumah tangga tidak terjadi pertikaian, tidak terjadi keributan adalah bagaimana satu sama yang lainnya saling menerima kekurangan. Karena istri kita bukan bidadari, kita bukan malaikat. Istri kita punya kekurangan, kita labi-labi punya kekurangan. Betul tidak? Ya, kadang kita kalau tidur tidak tidur cantik, tapi ngorok, bebe. Itu kekurangan. Sama dengan istri kita, mungkin kurang asing, mungkin lidahnya berbeda dengan kita, maka diterima zaman rahmatullah. Ini adalah merupakan di antara bentuk akhlak adab yang sangat agung. Taib. Kemudian kata para ulama, lau amila bihan nas lastarahu arahu. Andaikan manusia bisa menjaga lisannya, maka dia akan banyak lebih mendapatkan ketenangan dalam hidupnya daripada dia harus setiap kejadian dia berkomentar. Maka orang yang banyak diam lebih banyak selamatnya. Sama misalnya terjadi pertikaian dalam rumah tangga. Kalau misalnya suaminya marah, istrinya diam, itu bagus. Ya jangan pernah menghadapi api dengan api. Ya ketika suami marah, istri juga ikut marah. Akhirnya berantem. Sampai-sampai dikatakan seorang salaf ketika dia menyampaikan kepada jamaahnya, kami sudah menikah berpuluhan tahun dan kami tidak pernah cekcok. Karena satu kisi-kisinya. Satu cara jalan keluarnya apa itu? Dia mengatakan kalau suami saya marah, saya diam. Tidak mengomentari kemarahannya. Tetapi kalau saya marah, suami saya diam. Itu salah satu sebab agar rumah tangga kita adem. Nanti kita akan bahas bagaimana rumah tangga Nabi SAW. Kemudian pentingnya menjaga lisan zaman rahmatullah. Nabi SAW menyebutkan kepada kita dalam sebuah hadis yang sangat indah. Ini kemudian mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak diam dan tidak banyak berkomentar dan banyak berbicara dengan sebuah urusan yang bukan kapasitas kita. Fa'an Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasiru, fa qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yadkhuluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Kata Mu'adz ibnu Jabal, suatu ketika saya safar bersama dengan Nabi SAW, maka saya pun berusaha dekat dengan Nabi SAW. Kemudian Mu'adz ibnu Jabal mengambil momen ini dekat dengan Nabi SAW, berjalan dengan Nabi SAW, yang kemudian Mu'adz bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tunjukkan, kabarkan, beritakan, ajarkan kepada saya sebuah amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari api neraka. Ini sahabat, Pak. Jadi sahabat ketika mereka masuk Islam, semangat mereka, perjuangan mereka, akidah mereka, Masya Allah Pak, selalu meningkat. Berbeda dengan kita, ya kadang futur, kadang malas, kadang ya begitulah ujian daripada hidup kita ini. Kemudian kata Nabi SAW, laqad sa'alani an 'azim wa innahu la yasir 'ala man yasallallahu alaihi. Sungguh engkau telah bertanya sebuah perkara yang sangat besar ya wahai Mu'adz. Akan tetapi Allah akan memudahkannya bagi siapa yang Allah inginkan. Nah ini jawaban rahmatullah, jawaban Nabi SAW kepada Mu'adz. Artinya kalau kau bertanya dengan sesuatu yang besar, naam ini besar, perkaranya besar. Masuk surga itu susah Pak. Dari hadis ini Nabi SAW mengatakan masuk surga itu susah dan masuk neraka gampang. Tapi apa kata Nabi SAW? Memberikan motivasi kepada sahabatnya. Akan tetapi mudah bagi yang Allah mudahkan siapa yang masuk surga dan dijauhkan masuk neraka. Kenapa kita katakan masuk surga gampang? Isambayang bat kali usas.
apalagi pun sembahyang subuh. Luar biasa talakna. Ya, apalagi kalau kita sudah letih, kadang malas membaca Quran, letih, sekarang sudah letih, malas berzikir kepada Allah. Ya begitulah ujian dalam hidup. Begitu pula para ibu-ibu, ya kadang habis memasak lagi, ya terus memasak dan terus memasak sampai dia lupa membaca Quran. Baik, makanya ini jawaban rahmatullah. Bagaimana rumah tangga Islam itu, masya Allah, pengajarannya luar biasa. Allah katakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Bagaimana seorang suami mendidik istrinya? Tanya istri, "Mak, kalau sudah makin masak, jangan masak lagi. Apa kamu dimakan semua?" Ya kan? Ya kadang kita ini tidak pernah puas dengan satu masakannya istri. Ya kadang sudah dimasakkan nasi, sayuran, lauk, irgu separe onde-onde. Pare kan onde-onde makna. Sinampen suruh pare sing kola. Sinampen suruh balas yang mata, balas si beninta. Jangan seorang suami kalau dia sudah melihat istrinya memasak, panggil dek mengaji ke dulu. Masya Allah. Susah tong kita tidak bisa mengaji juga. Bagaimana caranya diajar istri kita? Nah, inilah pentingnya zaman rahmatullah. Suami bagaimana dia jangan stagnan dengan ilmu yang dia miliki. Terus belajar. Belajar, jangan pernah stagnan, jangan pernah berhenti dalam belajar. Kita long life education kata Imam Ahmad, tulu minal mahdi ilal mahdi, tulu zaman kata Imam Syafi'i dalam riwayat yang lainnya, bahwasanya kita ini belajar sampai mati, Pak. Tidak ada ceritanya kita selesai belajar. Ya termasuk seperti ini kita sementara belajar. Ya bagaimana sebentar ilmu yang kita dapatkan kita terapkan di dalam rumah tangga kita. Ya misalnya kalau malam sudah kita lihat anak-anak tak sudah mau tidur, suruh dulu muraja, suruh dulu mengaji sebelum tidur. Kan indah zaman rahmatullah. Oleh karenanya di antara nasihat orang tua kita, Ustaz Yazid rahimahullah, ghafarallahu wa karami, bagaimana orang tua itu memiliki perhatian yang sangat besar terhadap keluarganya. Jangan sibuk di luar. Pulang kerja pergi nongkrong, pulang kerja di mana sebentar kumpul-kumpul di warkop mana? Kumpul di warkop. Dia lupa ada kewajiban yang besar dalam rumah tangganya. Ada istrinya dia harus selamatkan. Ada anaknya dia harus selamatkan. Inilah bagaimana seorang suami memiliki perhatian yang sangat besar kepada istrinya. Bukan cuma keluar nanti di rumah kemudian dia bercadar, dia kemudian menutup aurat. Bukan. Masih banyak PR seorang suami kepada istrinya. Bagaimana mendidik istrinya, betul sudah tidak baca Al-Fatihahnya, bagaimana wudunya, bagaimana sholatnya. Karena kenapa? Ingat para bapak-bapak, ketika dahulu Anda telah mengatakan, kubiltu nikah fulana binti fulana, bimahrin kata wa kata. Ketika dahulu kita mengatakan, saya terima nikahnya fulana binti fulana dengan mahar sekian-sekian, maka tanggung jawab berada di pikul Anda. Jadi bukan cuma diri Anda yang harus selamatkan diri Anda, tidak. Tetapi istri dan anak-anak Anda. Dan anak Anda palingan minimal paling satu itu. Nah, kalau 5 anak Anda, ini akan dipertanggungjawabkan, Pak. Jadi memang bagaimana seorang muslim itu jangan terlalu banyak sibuk dengan yang bukan kapasitasnya. Berbicara sibuk di media sosial asibaji. Asibun tulisan ini bahasa Arab. Tetapi bagaimana dia sibuk, bagaimana dia fokus, bagaimana menyelamatkan dirinya, istrinya, anaknya. Nah, inilah zaman rahmatullah. Taim. Kata Nabi SAW, wa innahu la yasir ala man yassarallahu alaihi. Sungguh itu mudah, walaupun tadinya sulit, mudah bagi Allah, siapa yang Allah mudahkan untuknya. Taim. Maka Nabi SAW ajarkan kepada sahabatnya, ta'budullah wa la tusyriku bi syai'. Ini yang pertama, ikhwan. Engkau sembah Allah, jangan pernah menyekutukan Allah. Tekankan di dalam rumah tangga kita tauhid. Tauhid ini yang pertama, ikhwan. Hati-hati. Lihat istri kita, bagaimana tauhidnya kepada Allah. Jangan sampaikan sama istri kita, jangan pernah bersandar, jangan pernah bertawakal kepada saya, Dek. Saya ini cepat besok atau lambat saya akan mati. Kalau saya mati pasti menikah kau nanti kalau lewat masa idahmu. Boleh jadi seperti itu. Ya, ditanamkan ini termasuk kita sudah pernah bahas kemarin ya di rumahnya Abu Latifah bagaimana akidah seseorang itu kesyirikan banyak bentuknya. Di antaranya adalah orang terlalu bersandar dengan makhluk. Jangan pernah bersandar dengan makhluk. Makhluk, Pak, sebentar besok lusa mati. Jangan pernah bersandar dengan pekerjaan. Pekerjaan silih datang berganti. Jangan pernah bersandar dengan bisnis. Tawakal kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini paling penting, paling pokok. Dari semua ibadah yang kita lakukan, tauhid, benahi tauhid. Dan lihat apakah dalam diri kita ada syirik atau tidak. Dan pahamkah kita syirik itu macam-macamnya. Syirik besar, syirik kecil. Supaya apa? Kita meninggal dalam keadaan muslim. Karena Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Apa artinya Islam? Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Yang namanya Islam itu menyerahkan diri kepada Allah. Itu Islam. Dan mengaitkannya semua segala sesuatunya yang berkaitan dengan Islam dengan nilai-nilai tauhid kepada Allah Jalla Jalaluh. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, wa tuqimus shalah.
enteng yang sambayang. Ini penting, Pak. Khususnya Baik Beneta, kadang punna pallumi selalu lambat sholatnya. Selalu terlambat sedikit. Ya jangan, usahakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya antus sambayang, angentengan sambayang telah ditetapkan waktunya oleh Allah. Jangkis sembayang lewat dari waktunya, setengah jam, 1 jam, tidak boleh. Entengan sambayang tepat pada waktunya. Ibu-ibu sementara masak, kemudian kita tahu ini sudah masuk waktu sholat, lewat untuk sambari masika, dirikan sholat. Jangan selalu menunda-nunda, tidak boleh. Ya inilah pentingnya seorang suami mengingatkan istrinya. Begitu pula dengan istri. Punna subuh mau lewat bapak-bapana, bapak-bapana tinro, ya lewat menambil hakna, mangami, ya kasih bangun suami tak. Pak, pergi mandi Pak. Pergi sampai di masjid Pak. Mungkin jadi perempuan. Mungkin dikasih mungkin ada sholat di rumah. Nah, satu sama yang lainnya, zaman Allah. Ya, satu sama yang lainnya saling mengingatkan. Tumbuh nilai-nilai tauhid, tumbuh nilai-nilai ketakwaan kepada Allah. Karena baik tong itu kalau suami istri paham agama. Jadi saling mengingatkan satu sama yang lainnya. Karena kadang tak kelupai bapakna, tak kelupai amakna. Nah, tidak bisa ini rusak dua ini. Bapak dengan ibu tidak boleh rusak. Kalaupun ada kesalahannya tidak terlalu besar. Karena kenapa? Bapak dan ibu rusak anak-anaknya. Karena antu to di balaka anak-anak na pinawangi totoana. Apa nakana totoana antu nakana anak-anak. Apa na panggaukan totoana na panggaukan totoana. Inilah zaman rahmatullah. Jadi PR-nya orang tua ini besar, Pak. Harus punya keistiqomahan, perhatian yang sangat besar. Bagaimana menyelamatkan dirinya, istrinya dan anaknya. Begitu pula antu Baik Beneta, jaga kehormatan ta, bagaimana menjaga harta suamita, tidak memasukkan laki-laki yang dia tidak suka suamita, tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya suamita. Banyak sekali PR-nya Bapak Ibu. Banyak sekali PR, ilmu yang pengajarannya Nabi SAW yang memang harus kita sampaikan. Kajian-kajian ibu-ibunya, kajian bapak-bapaknya, kajian remaja memang harus disampaikan supaya selamat ki tulus semange di akhirat insyaallah taala. Kemudian kata Nabi SAW, wa tu'tiya zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahujjal bait. Ini rukun Islam, kita sudah tahu. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah saya tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? As-shaumu junnah. Perbanyak berpuasa karena puasa adalah perisai. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar. Kemudian perbanyak sedekah. Karena sedekah ini menghapuskan dosa-dosa sebagaimana air menghilangkan yang namanya api. Kemudian wassalatu rajuli fi jawfil lail. Salatnya seseorang ketika berada di tengah malam. Nah, ini juga harus sunnah yang harus ditekankan. Kemudian Nabi SAW membaca sebuah ayat, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khafan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surah Sajdah ayat 16. Allah katakan terhadap orang-orang yang beriman yang gemar melaksanakan salat qiyamul lail, lambung-lambung mereka senantiasa jauh dari pembaringan mereka. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah, kepada Rabbnya dalam keadaan khaufan wa tama'a, dalam keadaan penuh dengan ketundukan dan rasa takut. Begitu pula mereka senantiasa mengulang-ulang doa mereka secara tamak. Kemudian hatta balagha ya'malun, sampai Nabi SAW membaca ayat ya'malun. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW katakan, ala ukhbirukum bi ra'sil amri kullah. Maukah saya tunjukkan kepadamu pokok urusan segala sesuatunya, wa umuduhu dan tiannya, wa dzarwatu sanami dan puncaknya. Qultu bala ya Rasulullah. Maka Mu'adz mengatakan, ya, sampaikan kepada aku ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW katakan, Rasul amri Islam, pokok urusan adalah Islam. Pokok urusan adalah Islam. Segala urusan, Pak, kalau tidak di atas syariat, batil. Contohnya misalnya, punak baluk-baluk ki, nanti balik-balea, tidak jujur, tidak di atas Islam, batil. Kemudian apa lagi? PNS yang sering telat datang. Ketika seorang PNS, seorang karyawan, dia menegakkan Islam dalam dirinya, maka dia akan baik agamanya. Inilah indahnya kenapa semua urusan itu dikembalikan kepada syariat. Supaya semua amalan kita ini menjadi baik, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa umudu sholat, dan tiannya agama adalah sholat. Jadi jangan pernah menyanyiakan sholat dan menyepelekan sholat. Wa dzarwatu sanami al-jihad, dan puncaknya agama ini adalah jihad. Makanya kaum muslimin, ikhwatal iman, saya ingin ingatkan antum, jangan pernah hilangkan niat berjihad dalam dirinya antum. Walaupun tidak dalam keadaan perang.
Sampai-sampai Nabi SAW katakan, di antara sifat kemunafikan adalah membenci peperangan. Makanya seorang muslim, dia harus meniatkan di dalam dirinya jihad. Walaupun tidak sementara berjihad. Karena jihad ini adalah merupakan dzarwatu sanami, puncaknya agama ini. Dan seseorang ketika dia meniatkan jihad di dalam dirinya dan meninggal, maka terhitung baginya pahala jihad insyaallah ta'ala. Kemudian kemudian SAW katakan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullah. Maukah saya tunjukkan kepadamu semua daripada rangkaian ibadah-ibadah ini, puncaknya, kebaikannya? Qultu bala ya Rasulullah. Muadz kemudian mengatakan, ya Rasulullah. Qala fa'akhadha bilisani. Kemudian Nabi SAW memegang lisannya dan mengatakan, kaffa alaika hadha. Jaga lisanmu ini. Ya Nabi Allah. Kemudian Muadz mengatakan, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih. Apakah kita akan diazab, diiqab oleh Allah, dihukum oleh Allah dengan apa yang kami ucapkan? Faqala zakalatka ummaka ya Mu'adz. Binasa ibumu wahai Mu'adz. Ini bukan doa kecelakaan maksudnya. Artinya Nabi SAW ingin menekankan kepada sahabatnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahal yakubbun nas finnari ala wujuhim au ala manakhirihim illa hasaidi alsinatihim. Tidakkah manusia itu dicampakkan ke dalam neraka setelah mereka beramal banyak? Dengan semua amalan-amalan yang agung ini, kemudian mereka dicampakkan, dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan wajah mereka berada di bawah. Atau di pundak punggung-punggung mereka sementara diserek. Kecuali kata Nabi SAW, kecuali karena lisan-lisan yang pernah mereka ucapkan di dunia. Allahu Akbar. Ini menunjukkan zaman rahmatullah betapa mengerikannya nanti. Ada orang yang bagus ibadahnya, bagus ilmunya, bagus hafalannya. Tapi sayang, lisannya tidak selamat dari menghardik, menghina, mencaci, memaki, menggibah kaum muslimin yang lainnya. Maka ini harus kita belajar. Bagaimana menjadi muslim yang memiliki lisan yang baik. Memiliki lisan yang terjaga. Memiliki lisan yang tidak suka merendahkan, menyudutkan muslim yang lainnya. Berat. Ghibah itu diantara dosa besar. Ya. Jangankan orang awam, penuntut ilmu itu berat takarannya. Jadi berbeda ikhwatal iman. Ya, semakin orang mendekati keulamaan, memiliki kredibilitas sebagai seorang ulama, apalagi dia penuntut ilmu dan seterusnya, maka dosa ghibah kepadanya itu lebih berbahaya dibandingkan dosa ghibah kepada orang awam. Karena dagingnya para ulama, para penuntut ilmu, para ustadz itu beracun. Bagaimana disebutkan oleh para salaf kita. Oleh karenanya Nabi SAW katakan juga dalam sebuah haditsnya, inna fil jannah ghurafan yura zahiruha wa min batiniha wa batinaha min zahiriha. Di dalam surga ada sebuah kamar. Di mana kamar ini, ketika antum berada di luar maka antum bisa melihat di dalamnya, dan ketika antum di dalam maka antum bisa melihat keluar. A'adallahu ta'ala liman at'imul ta'am. Allah siapkan bagi orang yang suka memberi makan. Masya Allah Pak, ini luar biasa. Saudara kita bisa memberi makan habis kajian. Wa alanan kalam. Dan mereka memiliki perkataan yang lembut kepada saudaranya. Masya Allah, jadi kalau antum memiliki lisan yang lembut kepada saudaranya, antum bisa menjaga lisan antum, maka kabar gembira bagi mereka yang Allah akan berikan kepadanya kamar dalam surga. Menunjukkan bahwasanya perkataan lemah lembut bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Ini ibu-ibunya. Jangan pernah ibu-ibu mengangkat suaranya lebih dari suaranya suaminya. Jangan. Apatah lagi menggertak suaminya. Apalagi merendahkan suaminya. Jangan. Seorang istri yang ingin masuk ke dalam surga, dia harus lemah lembut kepada suaminya. Berbicara lemah lembut kepada suaminya. Bertutur kata lemah lembut kepada suaminya. Ini perkara besar zaman rahmat Allah. Bukan perkara ringan, bukan perkara kecil. Ya, boleh kita mungkin mengatakan kenapa rumah tangga kita misalnya keadaan kurang harmonis, rezeki semakin jauh, karena boleh jadi ya satu sama yang lainnya ada kedurhakaan, ada hak dan kewajiban yang diabaikan. Ini bukan perkara ringan zaman rahmatullah. Karena ingat, dosa itu menjauhkan rezeki. Dan bagaimana mungkin rezeki datang kalau suami istri tidak akur, suka berkelahi, suka berantem, suka baku berteriak dan sebagainya. Bagaimana mau mendekati rezekinya? Sementara dalam rumah tangganya seperti neraka. Jadi kita melihat rumah tangga seorang muslim dan muslimah, mereka senantiasa bagaimana menghormati pasangannya. Satu sama yang lainnya. Menjaga lisan-lisan mereka. Menjaga lisan-lisan mereka tidak menghardik, tidak menjatuhkan, tidak merendahkan. Nah, begitu pula dengan suami. Tidak boleh dia merendahkan istrinya. Apa tahu itu kau? Kalau bukan saya kawin kau tidak kaya kau. Anda boleh seperti itu. Dijaga perasaannya istri tak.
Ya, walaupun dia mungkin telah dia pindah dari rumahnya orang tua ke rumah, dia harus dihormati, dimuliakan. Jadi Islam ini sangat luar biasa, zaman rahmatullah, memberikan kepada kita pengajaran-pengajaran yang sangat indah, yang sangat luar biasa yang kita harus ajarkan. Kemudian kata Nabi SAW, wa tabi'us siyam, mereka yang suka berpuasa, wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan mereka adalah orang-orang yang suka salat di tengah malam. Kemudian sampai jam berapa saya ini? 7.19. Sedikit lagi 2 menit. Taim. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kepada kita zaman rahmatullah, Muslim yang paling terbaik dari semua Muslim yang ada di dunia, yang ada di Makassar ini. Jadi kita tidak melihat ilmu-ilmu yang mereka miliki. Kita tidak melihat hafalan-hafalan yang mereka miliki. Hafalan 30 juz, hafalan ini, alumni itu. Kita tidak melihat diri mereka orang yang baik sampai apa? Sampai kita mendapatkan akhlak yang baik dalam diri mereka. Jadi sebelum kita mengatakan anak saya hebat hafal Quran 30 juz, anak saya jago menghafal ribuan hadis, lihat akhlaknya. Pendidikan adab dan akhlak jauh lebih agung dari semua hafalan-hafalan. Karena ilmu itu bukan yang dihafalkan. Ilmu adalah yang bagaimana yang dipahami dan kemudian diaplikasikan dalam setiap harinya. Itu namanya ilmu. Kata Nabi SAW dalam sebuah haditsnya, beliau kemudian mengatakan, ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, qultu ya Rasulullah ayyul muslimina afdal? Ya Rasulullah, siapakah muslim yang paling baik, yang paling utama? Ketika kita ingin berteman dengan muslim, ketika kita ingin berguru dengan muslim, ini termasuk ini rekomendasi Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Muslim yang baik adalah muslim yang lisannya, muslim yang lainnya selamat dari lisannya dan tangannya. Jadi bergurulah kepada orang yang tidak senantiasa tidak terjatuh dalam kehormatan kaum muslimin. Itu harus dilihat ikhwatal iman. Karena kata para ulama, kami dahulu mengambil ilmu dari orang yang berkaliber, berkapasitas dalam ilmu dan yang memiliki adab dan akhlak yang baik. Karena ingat ikhwatal iman, sering saya nasihati kaum muslimin, kita mengambil ilmu dari ustadz-ustadz, guru-guru yang tajam lisannya, yang sering menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka itu sama saja menimbulkan, melahirkan dalam diri kita banyak kebencian. Bagaimana kita membenci kaum muslimin yang menghidupkan sunnah? Bagaimana kita membenci kaum muslimin yang sholat? Bagaimana mungkin kita membenci kaum muslimin yang usul kita sama? Taruhlah misalnya furu ini terjadi perselisihan, perbedaan khilaf, maka ma'dzurun indana. Kita dimaafkan karena perbedaan khilaf di antara kita. Tapi kalau usul sama, maka hendaknya kita kemudian menjaga akhlak dan adab kita. Inilah zaman rahmatullah, sedikit nasihat buat kita semuanya, bagaimana akhlak dan adab ini sangat agung, sangat besar. Bahkan Allah katakan, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh dari diri Nabi SAW itu ada teladan yang baik dari semua sisi. Bukan sekedar menghafal, bukan sekedar menulis dan sebagainya, tapi dari semua sisi. Bagaimana berumah tangga, bagaimana berteman, bagaimana bermuamalah dengan muslim yang lainnya. Maka kepada Nabi SAW kita berteladan. Baca kitab beliau, baca kitab sejarah tentang beliau, bagaimana beliau menjadi seorang suami, menjadi seorang pemimpin, bagaimana dia berteman. Nabi SAW, terakhir ikhwan, Nabi kita SAW adalah manusia yang paling mulia. Bersamaan dengan itu, beliau tidak pernah menghardik, mencaci, memaki sahabat-sahabat yang lainnya. Tidak pernah merendahkan. Bersamaan dengan beliau, akhlaknya yang sangat mulia. Inilah yang pentingnya jawaban rahmatullah yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa semuanya berada di atas lisan-lisan yang baik, lisan-lisan yang senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik sampai kita meninggal nantinya, yang dengannya kita mengharapkan ridho dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.